Perkenalkan, nama saya Aditya Winarto. Saya dari kelas TIJ tahun 2023 dengan 3 digit NIM terakhir saya 338. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori pada komputer. Pengertian memori yaitu sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan informasi yang akan digunakan untuk proses pengolahan data dalam sistem komputer. Jenis memori yang pertama yaitu berdasarkan eksistensi data. Yang pertama yaitu memori volatile. Yang kedua yaitu memori non-volatile. Yang kedua, jenis memori berdasarkan letaknya. Yang pertama yaitu internal, yang kedua yaitu eksternal. Yang ketiga, jenis memori berdasarkan kecepatan dan kapasitasnya. Yang pertama yaitu ada register memori, yang kedua yaitu cache memory, yang ketiga yaitu memori modul, yang keempat yaitu hard disk. Volatile memory. Ciri-ciri dan pengertiannya. Jenis memori yang membutuhkan daya untuk mempertahankan informasi yang tersimpan di dalamnya. Umumnya lebih cepat untuk diakses dibandingkan memori non-volatile, namun kapasitas penyimpanan kecil. Yang ketiga yaitu digunakan untuk menyimpan data yang bersifat sensitif. Kemudian non-volatile memory atau memori non-volatile. Pengertiannya yaitu jenis memori yang isi datanya tetap dapat bertahan walaupun tidak memiliki sumber listrik. Ciri-cirinya yaitu lebih lambat untuk diakses dibandingkan dengan memori volatile, data yang disimpan bersifat jangka panjang, kemudian memiliki kapasitas yang besar dan bersifat eksternal. Memori internal, pengertiannya yaitu jenis memori yang informasinya dapat langsung diakses oleh prosesor dan letaknya terintegrasi langsung ke motherboard. Contohnya yaitu RAM, ROM, dan cache memory. Memori eksternal, pengertiannya yaitu jenis memori yang bersifat tambahan digunakan untuk menyimpan data atau program yang tidak sedang diolah oleh prosesor. Contoh memori eksternal yaitu hard disk, flash disk, CD atau DVD. Memori register, pengertiannya yaitu memori yang memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi pada posisi berada di dalam prosesor. Ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki kapasitas yang paling kecil. Yang kedua, hanya menyimpan data dan instruksi program yang sedang dieksekusi oleh prosesor. Yang ketiga, ukuran data yang disimpan dalam memori register ini dalam satuan bit. Macam-macam memori register. Yang pertama yaitu register floating point. Digunakan untuk menyimpan angka-angka berkoma atau titik mengambang atau floating point. Yang kedua yaitu register data. Digunakan untuk menyimpan angka-angka bentuk bilangan bulat atau integer. Register alamat. Register alamat
digunakan untuk menyimpan alamat-alamat memori dan juga untuk akses memori. Register General Purpose yaitu digunakan untuk menyimpan angka dan alamat secara sekaligus. Kemudian register konstanta digunakan untuk menyimpan angka-angka tetap yang hanya dapat dibaca semacam pi, 0, true, false, dan lain sebagainya. Register vektor. Register vektor digunakan untuk menyimpan hasil pemrosesan vektor oleh prosesor SIMD. Register Special Purpose digunakan untuk menyimpan data internal prosesor seperti halnya instruction pointer, stack pointer, dan status register. Kemudian Machine Specific Register digunakan untuk menyimpan data atau pengaturan yang berkaitan dengan prosesor tersebut, tetapi hanya pada beberapa arsitektur prosesor tertentu saja. Cache memory, pengertiannya yaitu memori yang digunakan untuk menjembatani aliran data antara prosesor dengan RAM. Ciri-cirinya yaitu memiliki kecepatan yang tinggi tetapi di bawah kecepatan memori register. Yang kedua yaitu kapasitas penyimpanannya lebih kecil dari RAM dan lebih besar dari register. Yang ketiga yaitu penyimpanan data bersifat sementara. Yang keempat yaitu berfungsi mencegah bottleneck. Fungsi cache memory. Yang pertama yaitu mempercepat akses data komputer. Yang kedua yaitu meringankan kerja prosesor. Yang ketiga yaitu mempercepat kinerja memori. Cache memori umumnya terbagi menjadi 3 yaitu L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. L1 cache adalah memori yang berada di antara CPU dan DRAM, memiliki kecepatan paling tinggi di antara memori cache lainnya. Kapasitas berkisar 8 KB, 64 KB, dan 128 KB. Sering dikategorikan sebagai internal cache. L2 cache adalah memori yang lebih lambat dari L1 cache, namun kapasitasnya lebih besar dari L1 cache dengan kapasitas 256 KB sampai 2 MB. Yang ketiga yaitu L3 cache adalah jenis cache memori yang terdapat pada prosesor dengan unit core lebih dari 1, seperti dual core atau quad core, berfungsi sebagai pengatur data yang diakses dari L2 cache dan masing-masing inti prosesor. Memori modul atau RAM. Pengertiannya yaitu jenis memori yang isi datanya dapat diakses secara acak tanpa harus memperhatikan tata letak data dalam proses penyimpanannya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, isi data dalam memori ini dapat dibaca, ditambah, ataupun dihapus kapan saja secara acak. Yang kedua yaitu berbentuk chip yang tertanam dalam sebuah papan
sirkuit yang disebut dengan istilah modul, sehingga memori terkadang disebut istilah memori modul. Penyimpanan bersifat sementara, digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diakses di CPU. Kemudian yang terakhir, sifatnya volatile sehingga seandainya listrik yang ada dimatikan, maka program dan data yang tersimpan akan hilang. Macam-macam memori modul atau RAM. Yang pertama yaitu DRAM atau Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan satu transistor dan kapasitor per bit dalam strukturnya. Hal ini membuat RAM ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi. DRAM memiliki frekuensi kerja yang bervariasi antara 4,7 MHz sampai 40 MHz. Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding EDORAM, namun lebih rendah dibandingkan SRAM. Yang kedua yaitu SDRAM. SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, yaitu SDRAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding jenis-jenis RAM lainnya. Kecepatan berkisar sampai 100 hingga 133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Ciri-ciri RAM ini terdapat dua celah di bagian kakinya. RAM ini akan diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard yang mampu menampung memori mulai 16 MB hingga 1 GB. Kemudian RDRAM yaitu Rambus Dynamic Random Access Memory. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB per second. Pada tahun 1997 kecepatan RDRAM meningkat hingga 700 MB per second dan tahun 1998 menjadi 1,6 GB per second. RAM ini awalnya dikembangkan untuk komputer dengan prosesor Pentium 4 atau keperluan perangkat gaming. Slot memori RDRAM ialah 184 pin. Yang keempat yaitu SRAM. SRAM atau Static Random Access Memory, yaitu jenis RAM komputer ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala, sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. SRAM didesain menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasi. SRAM memiliki kekurangan yaitu biaya produksinya yang mahal. Tak heran RAM ini hanya tersedia dalam kapasitas kecil dan digunakan untuk bagian yang benar-benar penting. Chip ini sering digunakan untuk cache memori. Kecepatan SRAM mampu mengimbangi kecepatan prosesor 500 MHz atau lebih. Yang kelima yaitu EDORAM. EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. RAM ini dikembangkan pada tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lain.
Slot memori untuk EduRAM ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang dari RAM SIMM. RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Yang keenam yaitu FPM DRAM. FPM DRAM atau First Fixed Mode DRAM yaitu jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk CHL2 mendekati 176 MB per detik. FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 60 ns. Flash kemudian flash RAM. Flash RAM atau memori flash adalah jenis media penyimpanan non-volatile, yaitu memori tetap dapat menyimpan data saat daya listrik terputus. Bentuk dan cara kerja memori flash RAM mirip dengan SSD daripada jenis RAM yang telah disebutkan sebelumnya. Memori flash ini digunakan dalam beberapa produk komputasi dan paling sering digunakan dalam USB flash drive, printer, mainan anak-anak, dan masih banyak lagi. VGRAM yaitu Video Graphic Random Access Memory. VGRAM biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan pixel bagi sebuah paparan grafik. Penggunaan chip ini akan memberikan performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. DDR SDRAM. DDR SDRAM atau Double Dead Rate SDRAM yaitu salah satu jenis RAM yang memiliki kecepatan sangat tinggi yang banyak digunakan di berbagai perangkat saat ini. Mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satu waktu yang sama dan lebih optimal. Memiliki 184 pin dan konsumsi daya lebih rendah. Mengalami pengembangan dengan nama seperti DDR2 RAM hingga DDR3 RAM. Kapasitas memori jenis ini cukup besar hingga 4 GB per chipnya. Kemudian SODIMM Small Out Dual Inline Memory Module. Jenis memori ini yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya cukup ringkas, kira-kira setengah dari besaran DDR RAM, sehingga menghemat ruang. Jenis memori ini biasanya mengikuti perkembangan RAM untuk komputer desktop. ROM yaitu jenis memori yang datanya hanya bisa dibaca tapi tidak dapat ditambah atau dihapus. Data tidak akan hilang meskipun daya listrik tidak ada. Berisi data atau program yang telah diisi oleh pabrik yang membuatnya. Bisa digunakan untuk menyimpan software. Jenis-jenis ROM yang pertama yaitu max ROM. Adalah ROM yang tidak bisa ditulis ulang atau non-flashable sehingga ROM jenis ini tidak dapat di-upgrade. Yang kedua yaitu PROM. PROM yaitu atau Programmable Read-Only Memory adalah sebuah chip memori yang dapat diisi data satu kali saja. Jika program dimasukkan dalam perangkat PROM, maka program tersebut akan tetap di dalam PROM selamanya.
EEPROM dijual dalam kondisi kosong sehingga dapat diisi dengan program oleh pengguna atau user, namun tidak dapat dihapus jika telah diisi. Yang ketiga yaitu EEPROM atau Erasable Program Read Only Memory. Jenis ROM yang diprogram ulang dan dihapus terbagi dua berdasarkan pengisiannya. Yang pertama yaitu UV EEPROM atau Ultraviolet EEPROM yang membutuhkan sinar ultraviolet untuk menghapus datanya. Yang kedua yaitu EEPROM atau Electrical EEPROM yang menggunakan aliran listrik untuk menghapus atau memprogram ulang isinya. Yang keempat yaitu EEPROM, yaitu Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, adalah jenis khusus dari PROM atau Programmable Read Only Memory yang bisa dihapus dengan perintah elektris. Salah satu EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasanya digunakan pada kamera digital, konsol video game, atau chip BIOS. Sekian penjelasan saya tentang jenis-jenis memori. Apabila terdapat salah kata, harap dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.